Selamat datang di Kalimantan Barat, satu dari 4 provinsi terluas di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik karena merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang menjadi tempat habitat alami biawak raksasa komodo atau Varanus komodoensis. Komodo adalah binatang purba yang kerap disebut sebagai dragon atau naga. Hanya di Taman Nasional inilah hewan ini hidup dan berkembang. Selamat siang pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Buletin TNI Angkatan Darat bersama saya Serda Kuat Imo dan rekan saya Serda Kuat Feni Grace. Selama 30 menit ke depan kami akan sajikan berita pada segmen 1, dialog pada segmen 2, dan feature serta serba-serbi pada segmen ketiga. Baiklah pemirsa, pada segmen pertama akan kami informasikan tentang berita Kepala Staf Angkatan Darat menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi, olahraga bersama prajurit Kostrat, dan dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Forki, serta asisten operasi Kasat pada evaluasi penyempurnaan organisasi staf operasi Angkatan Darat. Mengawali berita yang pertama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 11 Perwira Tinggi di Jakarta Senin lalu. Berikut liputannya. Kasat menegaskan, semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang diemban. Untuk itu, para perwira harus terus meningkatkan kemampuannya agar keberadaannya dapat memberi manfaat bagi diri dan keluarga serta organisasi atau satuan tempat bertugas. Lebih jauh, Kasat mengatakan, dihadapkan pada dinamika tugas yang semakin kompleks dan dinamis agar dapat mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan manajerial yang lebih matang demi kemajuan Angkatan Darat di masa depan, terlebih lagi pada level pangkat Pati yang menempati posisi kepemimpinan pada tataran strategis. Di akhir amanatnya, Kasat mengingatkan untuk meningkatkan kapabilitas, pengetahuan, dan wawasan, termasuk kematangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, seiring dengan meningkatnya pangkat yang dalam konteks tugas dapat memberikan suasana kerja yang kondusif, disiplin, dan soliditas, serta meningkatkan kinerja organisasi. Berita selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio berolahraga bersama prajurit Kostrat di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Jawa Barat, Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Di samping manfaat untuk menjaga kesegaran jasmani, kegiatan olahraga ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kekompakan antara pimpinan dan anggota, serta mempererat tali persaudaraan di antara sesama prajurit, sehingga tercipta adanya soliditas di antara prajurit. Kegiatan olahraga bersama diawali dengan senam tera yang populer di masyarakat Indonesia, termasuk keluarga besar TNI Angkatan Darat. Kasat menyampaikan rasa bangganya terhadap prajurit Kostrat yang dalam sejarahnya Kostrat selalu berhasil dalam melaksanakan tugas. Setelah melaksanakan senam tera dan pemanasan, dilanjutkan olahraga lari bersama, dimulai dari lapangan hitam Divisi 1 Kostrat menuju jogging track lapangan tembak 600 meter, Asrama Yonib Linut 328 Kostrat,
gedung dojo, dan finish di lapangan Stadion Bola Kartika. Olahraga bersama ini dilanjutkan olahraga umum atau oraum dan olahraga militer atau oramil. Berita selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Forki Masa Bakti 2014-2018 dan dilantik Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman di Jakarta Selasa lalu. Berikut berita selengkapnya. Forki merupakan satu-satunya wadah olahraga karate yang menjadi anggota KONI dan sebagai perhimpunan karate dari berbagai macam perguruan dan aliran yang berwenang dan berkewajiban untuk mengelola serta meningkatkan prestasi karate di Indonesia. Ketua Umum PB Forki terpilih, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, memimpikan karate Indonesia bisa berlaga di Olimpiade. Mimpi ini harus dimiliki sebagai pemacu untuk terus meningkatkan prestasi di ajang internasional. Hal tersebut disampaikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio usai acara rapat kerja nasional dan pelantikan pengurus PB Forki periode 2014 sampai dengan 2018 di Balai Kartini, Jakarta. Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan pengurus PB Forki harus punya mimpi untuk target karate Indonesia bisa masuk Olimpiade. Untuk bisa mencapai mimpi tersebut, induk organisasi yang dipimpinnya harus terus melakukan pembinaan, terutama kepada karateka usia dini. Lebih jauh, Jenderal TNI Gatot mengatakan pembinaan harus terus dilakukan, baik bentuk kompetisi di dalam negeri maupun di luar negeri, harus rutin dijalankan, termasuk kejuaraan nasional karate yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dalam mencermati perkembangan situasi dan tuntutan tugas TNI Angkatan Darat ke depan, Staf Umum Operasi Angkatan Darat mengevaluasi organisasi SOPSAT di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Selasa lalu. Berikut liputannya. Dalam melaksanakan peran SOPSAT secara efektif dan efisien, Orgas SOPSAT perlu dilaksanakan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan tugas, terutama berkaitan dengan perkembangan situasi dan kebijakan zero ground yang diterapkan dalam organisasi TNI Angkatan Darat. Selama 2 tahun masa uji coba organisasi SOPSAT, diperlukan evaluasi Orgas masa uji coba untuk kesempurnaan dalam rangka pencapaian tugas pokok SOPSAT di masa mendatang. Asisten Operasi Kasat Majen TNI Joni L. Tobing mengatakan, Staf Umum Operasi Angkatan Darat merupakan badan staf yang berkedudukan langsung di bawah Kasat, mengemban tugas pokok menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi Angkatan Darat. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, setelah masa uji coba, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan organisasi SOPSAT agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, setelah masa uji coba perlu dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan organisasi SOPSAT agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, semua dengan tuntutan tugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, karena pada segmen 2 akan kami tayangkan dialog dengan Kopral Kepala Edi yang menyelamatkan anggota Polri dan guru dari pengeroyokan massa. Warta Antara, program berita produksi Antara yang mengupas peristiwa terbaru dari seluruh wilayah Indonesia, disiarkan bekerja sama dengan jaringan televisi lokal seluruh Indonesia. Dari studio Antara TV di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta. Silakan dengan laporan Anda. Oke, sekarang saya berada di posko pasir Pojok. Warta Antara Malam mengupas peristiwa nasional dan internasional yang akurat, lengkap, dan bermanfaat.
Fokker 27 yang jatuh di pemukiman tewaskan 10 orang. Tokoh karismatik pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi terima penghargaan dari Universitas Oxford. Laga perempat final Piala Eropa, Portugal tidak ubah taktik melawan Ceko. Pemirsa, pada 3 Maret lalu, Kopral Kepala atau Kopka Edi Mulyanto, anggota Korem 044 Garuda Dempo Palembang, berhasil menyelamatkan seorang petugas Polantas di pos Underpass Palembang dari pengeroyokan anak-anak pang yang sedang melakukan pemalakan. Dan tidak hanya itu, sehari kemudian pada tanggal 4 Maret, Kopka Edi kembali melakukan tindakan heroik, yakni saat melintas di samping Polda Palembang, ia menolong seorang guru pelaku laka lantas yang menewaskan pembersih taman. Guru tersebut akan dihakimi massa dan Kopral Edi menyelamatkannya. Pemirsa, di studio telah hadir Kopral Kepala Edi Mulyanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Tin. Saya Serdakwatian bersama rekan saya Serdakwat Lydia. Dari acara Buletin TNI Angkatan Darat Antara TV ingin mengajak Bapak untuk berbagi cerita. Ya, selanjutnya pertanyaan pertama, beberapa hari lalu Kota Palembang sempat dihebohkan ya Pak, dengan kejadian yang melibatkan Bapak sebagai seorang prajurit TNI AD, polisi dan guru yang akhirnya membuat nama Bapak menjadi terkenal hingga Bapak menginjakkan kaki di Jakarta ini. Bisa Bapak ceritakan peristiwa apa itu? Peristiwanya berawal dari saya selepas makan siang, itu sekitar pukul 13.00. Itu saya mau menuju ke kantor. Di perempatan jalan saya melihat ada seorang Polantas pada saat itu sedang ribut sama sekelompok anak pang. Kurang lebih jumlah anak pang tersebut ada 4 orang. Melihat kejadian itu, spontanitas saya membantu anggota Polantas tersebut. Karena pada saat itu anggota Polantas ini sudah terdesak, udah kewalahan karena dikeroyok sama anak pang ini. Akhirnya saya langsung membantu pihak kepolisian tersebut dan mengamankan anak pang tersebut ke pos lantas pada saat itu. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi selepas saya menjalankan dinas dalam piket propos, itu dari Korem mau menuju pulang ke rumah, kurang lebih sekitar jarak 300 meter, itu saya melihat mobil Avanza berwarna putih itu menabrak salah satu pegawai dinas kebersihan kota yang pada saat itu sedang membersihkan rumput di atas trotoar. Nah, melihat kejadian tersebut, ya saya selaku aparat membantu dan mengamankan si pelaku tersebut, pelaku penabrak itu. Kemudian pada saat itu juga masa pada saat itu sudah rame, berteriak, udah bakar, bunuh, bakar, bunuh. Karena saya ini dinas di satuan saya di Korem ini udah 22 tahun sebagai anggota propos, selesai saya menjalankan rutinitas saya di satuan, itu saya langsung membawa sama masyarakat, akhirnya di situ saya dikenal sama masyarakat. Dikenal di situ, akhirnya pada saat kejadian tersebut sebagian masyarakat itu udah banyak yang kenal kepada saya. Jadi pada saat masa itu mau membakar guru tersebut, mau membunuh guru tersebut, jadi saya langsung bilang ngomong sama para massa agar supaya jangan bertindak anarkis, percayakan kepada saya.
apalagi saudara sudah kenal sama saya. Sehingga pada saat itu omongan saya terhadap masyarakat akhirnya didengarkan dan diindahkan. Jadi setelah masa Udarda, akhirnya guru tersebut saya amankan ke Propampolda. Ya, baik. Akibat peristiwa tersebut, Bapak tidak hanya mendapatkan ucapan terima kasih, tetapi juga penghargaan dari pimpinan di jajaran TNI Angkatan Darat. Apa saja itu, Pak? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Komandan Korem, Kolonel Infantri Suko Basuki yang selama ini telah membina dan membimbing saya. Penekanan-penekanan beliau agar kita selalu baik-baik terhadap masyarakat, saling membantu terhadap masyarakat, sehingga saya dapat berada di tempat ini. Jadi beliau memberikan penghargaan kepada saya, piagam penghargaan, kemudian 1 buah jam tangan, dan mendapat penghargaan supaya ikut Cabar Reksus. Wah, gitu. Sebenarnya apa yang Bapak pikirkan saat melihat kejadian di 2 tempat di Palembang itu sehingga Bapak bertindak sangat berani yang sebenarnya tidak harus Bapak lakukan karena bisa mengancam keselamatan jiwa Bapak sendiri? Jadi gini Mbak ya, kita dididik dan dibina dari pimpinan Angkatan Darat supaya kita selalu berbuat yang terbaik terhadap masyarakat. Jadi apapun keluhan masyarakat, apapun kendala masyarakat, kita harus konsolidasi, saling musyawarah di situ. Jadi pada saat itu yang ada di dalam benak saya itu rasa kemanusiaan. Jadi saya tidak memikirkan lagi akibat apa yang akan terjadi di belakang. Yang jelas saya menolong guru tersebut itu dengan ikhlas dan tulus hati. Ikhlas dan tulus hati itu penekanan-penekanan dari pimpinan kita Angkatan Darat. Apa keinginan Bapak khususnya bagi keluarga dan mungkin juga pesan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia? Ya Mbak, saya secara pribadi terhadap keluarga saya, khususnya kepada istri dan anak-anak saya hanya meminta kepada istri dan anak saya dan keluarga saya agar selalu mendoakan saya, semoga perjalanan dinas ini lancar Mbak, tidak ada masalah sampai selesai pensiun Mbak. Ya, amin. Untuk pesan-pesan kepada seluruh anggota TNI dimanapun berada, marilah kita jalankan apa yang telah diarahkan oleh pimpinan kita, khususnya Bapak Kasat, agar kita selalu berbuat yang terbaik terhadap masyarakat. Selalu konsolidasi, selalu musyawarah terhadap masyarakat, saling bantu-membantu. Ya. Terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di segmen dialog pada acara Buletin TNI Angkatan Darat ini. Selamat jalan, selamat bertugas kembali di Korem 044 Garuda Dempo, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak. Pemirsa, tindakan Kopral Kepala Edi Mulyanto merupakan rasa jiwa korsa yang tinggi dan kesetiakawanan sosial terhadap sesama aparatur negara yang sedang melaksanakan tugas. Hal ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa antara TNI, polisi, dan PNS di wilayah Sumatera Selatan khususnya masih tetap solid dan saling membantu. Semoga peristiwa ini bisa menjadi contoh yang sangat baik bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun berada dan bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Buletin TNI Angkatan Darat. Pada segmen berikut Anda dapat saksikan feature dan serba-serbi. Berita Antara News.com menyajikan informasi utuh dan kredibel.
Pemirsa, pada segmen 3 kali ini kami tayangkan fitur bakti kesehatan dan operasi katarak kerjasama TNI Angkatan Darat dengan Indoagri di Riau. Pangdam 17 Cendrawasih bersama masyarakat menanam kedelai di Sarmi, Papua dan lomba tembak runduk antar angkatan di Kodam 3 Siliwangi. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya tentang bakti kesehatan dan operasi katarak kerjasama TNI Angkatan Darat dengan Indoagri. TNI Angkatan Darat bersama grup Indoagri menggelar bakti sosial kesehatan dan operasi katarak serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat Riau meliputi Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Miranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak minggu lalu. Kegiatan bakti sosial kesehatan dan operasi katarak ini dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio, dihadiri oleh PLT Gubernur Riau Arsad Juliandi Rahman, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Edi Rahmayadi, Kapolda Riau Brigjen Doli Bambang Hermawan, dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Prihadi, Bupati Rokan Hilir, Bupati Pelalawan, dan pemerintah daerah setempat. Bakti sosial ini sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Pelalawan dan di Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan tahun 2014 di Kabupaten Sangau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Indoagri Sehat Membangun Negeri merupakan salah satu program sustainability dengan prioritas memberikan edukasi dan layanan kesehatan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keluarga pekerja sehingga kelak tubuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Direktur Indofood dan Komisaris Lansum mengatakan kemitraan dengan TNI Angkatan Darat dalam bidang kesehatan melalui program bakti sosial kesehatan ini dapat memberikan kontribusi positif. Saya berterima kasih kepada perusahaan dan TNI Angkatan Darat yang memprogramkan pengobatan ini dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa aku telah dapat melihat. Sudah selama ini aku tidak bisa lagi melihat. Kedepan pelaksanaan program Indoagri Sehat Membangun Negeri ini dapat terus dilaksanakan dan lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kegiatan ini adalah menunjukkan kegiatan gotong royong. Ini bukannya hanya tentara, bukannya Pemda, bukannya perusahaan, tetapi akumulasi dari seluruh masyarakat yang bergotong royong. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Kalau kita gotong royong, pasti semua permasalahan bisa kita atasi. Selain pelaksanaan 518 operasi katarak yang dilakukan oleh tim dokter mata RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk 377 pasien mata katarak dan 141 pasien mata pterygium, diberikan pula pengobatan umum untuk 2.000 orang oleh tim dokter RSUD Rokan Hilir, penyuluhan keluarga berencana oleh BKKBN, donor darah oleh PMI, serta pemberian bantuan buku dan alat tulis untuk sekolah dasar. Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Fransen G. Sihaan dan Bupati Sarmi Mesak Maribor menanam kedelai bersama masyarakat kelompok tani di Distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, Papua, Jumat lalu. Kegiatan ini wujud kepedulian TNI Angkatan Darat menyukseskan program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan merealisasikan pokok-pokok kebijakan Kasat dalam serbuan teritorial. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Franses G. Sihaan menyatakan, TNI Angkatan Darat terus melaksanakan kegiatan seperti ini khususnya di Papua dan Papua Barat
dengan selalu melibatkan Babinsa serta penyuluh pendamping para petani. Lahan yang digunakan tempat penanaman kedelai seluas 4 hektar merupakan lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan. Dalam pengolahannya pun melibatkan para Babinsa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi dan kelompok tani setempat. Sebelumnya, di distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, dilaksanakan percontohan penanaman kedelai oleh kelompok tani yang didampingi Babinsa seluas 2 hektar dan sekarang sudah siap untuk panen. Pemirsa, berita selanjutnya, TNI Angkatan Darat berhasil meraih juara lomba tembak runduk antar angkatan pada saat kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko ke wilayah Kodam 3 Siliwangi di lapangan tembak Gunung Bohong, Cimahi, Jawa Barat, Senin lalu. Kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko ke wilayah Kodam 3 Siliwangi diawali dengan lomba tembak runduk yang diikuti TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat menurunkan 5 petembak runduk dari Batalion Infanteri 310, KK Batalion Infanteri 312 KH, Brigif 15 Kujang, dan Kodam 3 Siliwangi. Lomba tembak terdiri atas 2 seri lomba, yakni seri 1 beregu yang terdiri atas 5 petembak, masing-masing 1 butir munisi jarak 600 meter, sasaran lesan tubuh. Seri 2, tembak cepat perorangan yaitu petembak runduk dari masing-masing angkatan dengan sasaran menjatuhkan 2 plat baja jarak 400 meter dan 1 plat baja pada jarak 500 meter dengan 3 butir munisi dalam waktu maksimal 3 menit. Hasil lomba tembak runduk dimenangkan TNI Angkatan Darat yang diwakili Prakah Syafrizal dari Yonif 310 KK Kodam 3 Siliwangi. Juara 2 TNI Angkatan Udara oleh Serka Syarifuddin dan juara 3 TNI Angkatan Laut oleh Kopda Siswanto. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Salam. Tayangan Future Produksi Antara yang mengupas lebih dekat semua keanekaragaman Nusantara. Selamat datang di Kalimantan Barat, satu dari 4 provinsi terluas di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik karena merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang menjadi tempat habitat alami biawak raksasa komodo atau Varanus komodoensis.
Komodo adalah binatang purba yang kerap disebut sebagai dragon atau naga. Hanya di Taman Nasional inilah hewan ini hidup dan berkembang.